Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Prasepti Utami dengan NIM 19048 dari kelas D34A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Fitokimia tentang ekstraksi metode dengan maserasi dengan dosen pengapu Bapak APT Hayul Fadli, MSI. Ekstraksi dengan metode maserasi adalah ekstraksi yang dilakukan pada suhu ruangan tanpa adanya pemanasan. Jadi, yang dimaksud maserasi adalah metode ekstraksi yang dilakukan untuk menarik sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari yang sesuai pada suhu ruangan, yaitu pada suhu 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Alat yang digunakan pada metode maserasi pun terbilang cukup sederhana karena hanya memiliki 3 bagian saja. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu ada bagian A, B, dan C, di mana bagian A itu ada bejana yang menampung cairan penyari dan bahan ekstraksi. Lalu ada bagian B, yaitu tutup dari bejana, dan bagian C adalah batang pengaduk. Prinsip dari metode maserasi adalah adanya pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut, atau sering disebut dengan like dissolves like. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang lebih rendah, atau kita kenal dengan proses difusi. Nah, peristiwa tersebut terjadi berulang kali sampai terjadinya keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Adapun kelebihan dari metode ekstraksi dengan maserasi ini adalah yang pertama, alat yang dipakai itu sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam saja. Yang kedua, biaya operasionalnya itu relatif rendah. Dan yang ketiga, prosesnya itu relatif hemat cairan penyari dan tanpa adanya pemanasan. Nah, selain kelebihan, metode maserasi ini juga punya kelemahan loh. Nah, antara lain yang pertama, proses penyariannya itu tidak sempurna karena zat aktif yang terlarut hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Nah, selanjutnya itu prosesnya membutuhkan waktu yang lama, butuh waktu beberapa hari untuk merendam simplisianya. Ekstraksi metode maserasi punya beberapa modifikasi dalam pengerjaannya. Yang pertama itu ada digesti, yang kedua maserasi dengan bantuan mesin pengaduk, yang ketiga remaserasi, yang keempat maserasi melingkar, dan yang kelima maserasi melingkar bertingkat. Penjelasan singkatnya, modifikasi maserasi digesti digunakan untuk simplisia yang tahan dengan pemanasan karena menggunakan pemanasan rendah dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Selanjutnya, modifikasi dengan mesin pengaduk, di mana proses ekstraksinya dibantu dengan alat pengaduk yang akan mempersingkat waktu ekstraksi, karena mesin pengaduknya ini bekerja dengan konsisten, jadi zat aktif simplisianya akan cepat terlarut. Selanjutnya, modifikasi remaserasi. Pada proses ini, perendaman simplisia dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Lalu ada modifikasi maserasi melingkar, di mana cairan penyari dibuat selalu bergerak dan menyebar. Diharapkan dengan cara ini, kandungan zat aktif dalam simplisia terlarut ke dalam cairan penyari. Lalu yang terakhir ada modifikasi maserasi melingkar bertingkat. Prosesnya sama dengan modifikasi maserasi melingkar, namun pada modifikasi yang bertingkat ini, proses penyariannya dilakukan beberapa kali sesuai dengan bejana penampungnya. Pemilihan pelarut yang baik. Dalam pemilihan jenis pelarut, faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar, dan pengaruh terhadap alat peralatan ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ada 3 jenis pelarut yang digunakan, yaitu pelarut polar, semipolar, dan nonpolar. Untuk pelarut polar, contohnya ada alkohol seperti metanol dan etanol, dan aquades. Untuk pelarut semipolarnya dapat digunakan kloroform, dan untuk nonpolarnya dapat digunakan N-heksana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.